Oke, ini masih ada coretan yang semalam. Kita review sedikit ya. Kalau kemarin kelemahannya si Rutherford apa? Rutherford itu kelemahannya bahwa elektron mengalami mana ya kelemahan dia ya. Teori tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika dipanaskan atau dimasukkan ke dalam tabung. Maksudnya begini, percobaan ini dilakukan untuk melihat gini, buat gambar baru lah ya. Ini ada inti atom, kan teorinya begitu ya, ini inti atom, lalu ada kulit. Ya kan? Kulit apa? K, L, M, satu lagi apa? N ya? Iya, sir. Nah, ini kimia ini kan. Disinilah elektron itu bergerak di kulit-kulitnya ini kan. Ini inti atom. Di sini elektron bergerak. Nah, kelemahan si Rutherford, dia modelnya udah pas nih, udah bagus nih modelnya. Dia udah menemukan model dengan percobaan sinar alfanya kemarin kan. Tapi dia nggak bisa, padahal faktanya terjadi ya, nggak bisa dia menggambarkan bahwa ada fenomena elektron itu mengeluarkan cahaya, ada lompatan elektron gitu. Dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, atau dari luar pindah ke sini, masuk ke dalam gitu kan. Di pelajaran kimia bisa kan berpindahkan elektron kan? Baik. Bisa, sir. Naik kulit. Iya, bisa kan? Naik atau turun ke bawah kan? Iya, sir. Nah, itu kelemahan si Rutherford. Disempurnakan sama si Niels Bohr. Nah, dia menganalisis tentang energi-energi bahwa dengan berubahnya elektron bisa nggak berubah nama atomnya jadinya? Elektronnya berubah jumlahnya, kulit terluarnya berubah-ubah gitu. Berubah nggak nama atomnya? Dari yang kalian pelajari di kimia. Kalau elektronnya apa? Enggak, sir. Cuma berkurang dia apanya. Apanya? Ke elektron negatifnya berkurang karena yang menentukan itu dari inti atomnya itu inti atomnya sendiri, sir. Ini ya, namanya Iya, nggak berubah, hanya berubah. Misalnya kalau K jadi K plus gitu kan, iya, sir. atau Na jadi Mengion biasa, NaC gitu kan, mengion. menjadi ionisasi dia. Artinya gini, ketika elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit keluar, maka si atom ini harus menerima energi, ya. Atau sebaliknya, ketika elektron berpindah dari kulit luar ke kulit ke dalam, ya, dia melepas atau memancarkan energi. Nah, ini yang mau Bapak jelaskan. Ketika dia memancarkan energi, yang terjadi adalah dia mengeluarkan gelombang cahaya. Nggak bisa dijelaskan sama si Rutherford. Yang bisa siapa? Niels Bohr. Itu pun dengan bantuan ini. Nah, ini ada rumus Rydberg. Ya. Di mana Rydberg itu punya ketetapan. R-nya di sini nggak ada ya tulisnya. R itu kalau nggak salah 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Artinya gimana nih ya? Dalam setiap pancaran sepanjang per meternya, dia mengeluarkan panjang gelombang ini 1,097 kali 10 pangkat 7. Bisa dibayangkan nggak? Panjang gelombangnya setiap 1 meter diamati, dia mengeluarkan panjang gelombang ini. Jadi perpindahan elektron dari luar ke dalam itu memancarkan ada cahaya, ini atau energi. Kalau di energi maka bisa juga dilihat panjang gelombangnya dan cahayanya. Ini nggak bisa dijelaskan si Rutherford, tapi si Niels Bohr sudah coba menjelaskannya dengan ini persamaannya. Ya. Ini F tujuan, lompatannya dari ini tujuan ya. Misalnya tadi elektronnya lompat dari kulit 1 ke kulit 3, maka tujuannya F kulit 3.
Asalnya Ni ini ya. Ini asal. Itu kira-kira ya. Bisa ya. Nah, untuk kalau dia redback ini ya, redback ini. Nah, tapi kalau redback dalam energi, ini sebenarnya udah di fisika modern, itu Re-nya minus 13,6 elektron volt kalau dalam energi. Tapi kalau dalam panjang gelombang dia ini. Ya, ya Bapak pertegas ya. Yang perlu kalian ingat, ada yang namanya energi dasar ya, energi dasar redback itu 13,6 elektron volt. Sama panjang gelombang dasarnya itu 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Ini angka yang wajib kalian pahami dulu. Ya. Jadi ini semacam apa namanya? Angka pokoknya lah ya, yang harus kalian tahu, nggak perlu lagi dicari-cari ya. Bisa ya? Bisa dihafal nggak itu kira-kira? Coba Bisa siapkan. sih. Kan tetapan itu sah. Iya, ketetapan ya, bisa dihafal ya. Nah, oke kita lanjut. Oh, ada satu teori nih, Bapak harus jelaskan teori ini. Kalau enggak, nanti bingung. Dari mana dasarnya nih ya? Nanti Bapak nggak ngasih dasarnya, bingung pula ya. Jadi kan gini, ini misalnya ada atom hidrogen lah ya, atau atom apa ya? Terserah lah mau apa ya kan. Di sini elektronnya mengelilingi inti atom kan gitu. Ketika dia berputar, kalian pernah nggak belajar momentum? Pernah ya? Kalau momentum dalam lingkaran apa? Momentum sudut. Ya kan? Masih ingat nih? Rumusnya apa? L sama dengan M V R. Ingatnya ini? Kelas 1 itu sah. Kelas 1 atau kelas 2? Lupa. Dinamika rotasi ada nih kan? Momentum sudut L disimbolkan dia. Misalnya MVR. Nah, perhatikan. Ada yang unik. Dari momentum sudut itu. MVR ini kalau dianalisis dengan guru besarnya fisika modern siapa? Persamaan H ini apa? Ingat apa nih H? Lupa. Hanya Max Planck masih ingat? Berapa? Halo. 6,6 pangkat 34. Itu ini. Itulah ya yang pernah Bapak jelaskan. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya. Per 2V. Setara dia sama momentum sudut. Ini hebatnya Max Planck itu nih kan. Dia bisa menemukan ini. Persamaan dia tuh kalau dipakai-pakai sama ilmuwan-ilmuwan selanjutnya untuk mencoba menghubungkan fisika klasik ke fisika modern, ketemu dia nih. Dari sinilah nanti dihitung ketahuan jari-jari dasar ya, dengan hitungan gini ya. Ya, dengan ini ketahuanlah jari-jari dasar ya antara inti atom ke elektron paling dekat. Karena gini, kita nggak bisa melihat elektron kan? Siapa yang bisa melihat? Nggak ada. Ya. Tapi dengan analisis dimensi dan percobaan, ketemu nanti, ini luar biasa nih. Ya, pada waktu itu ketika ini ditemukan, bahwa Max Planck itu bisa menjadi perwakilan elektron untuk bisa dapat momentum sudutnya, kita bisa tahu jari-jarinya jadinya. Ini luar biasa, Bapak. Lupa ini hasilnya berapa. Tapi ini udah ketetapan. Kalau semua elektron, maka jari-jarinya untuk jari-jari dasarnya itu seperti itu. Ada yang tahu nggak berapa? Sekitar berapa? Kalau dibagikan itu. Tentunya yang jelas ini udah ketetapan ya. Pokoknya R-nya sudah ada ketetapan. Nah, dari sinilah nanti ketemu energi dasarnya. Nah, itu dia. Ketemulah ini nanti ketetapan R-nya gitu ya. Yang nanti rumusnya jadi gini untuk energi minus 13,6 per
kulitnya dikuadratkan. Di kulit keberapa dia ketahuan energinya semua ya. Makanya kalau di kulit dasar, karena N-nya 1, min 13,6 per 1 kuadrat. Ya, energi dasarnya 13,6. Nanti energi di kulit kedua, elektron itu kita bisa tahu. Minus 13,6 per, kalau kulit kedua berarti 2 pangkat 2 ya kan, betul nggak? Jadi, minus 13,6 per 4. Berapa itu kalau dibagi? 13,6 bagi 4. Sekitar 3 ya, 12. Sisanya berapa itu? 3,4 ya. Elektron volt. Dan seterusnya dari sini. Nah, dari energi-energi inilah nanti kalian tahu ada energi ionisasi itu tadi ya. Paham maksud Bapak dari sini? Halo? Ini nggak ada responnya. Paham, Pak. Bisa ya. Jadi orang fisika yang menemukan dasar-dasar energinya nanti dikembangkan di kimia. Jadi ketika menentukan nama atom misalnya K plus sekian, Na negatif gitu, atau ini nggak sembarangan. Ini berdasarkan analisis lompatan-lompatan elektronnya dari kulit N, ya, dimulai dari K ya, K, L, M, N. Nah ini lompatan dasarnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau redback tadi udah Bapak tulis di sini Mas ya. Ini Bapak perjelas saja ya. Tuh, ini kenapa nih? Ya. Ini Bapak perjelas R-nya itu redback 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. NF dikuadratkan itu tujuan elektron. Dia lompat kemana gitu ya, tujuan elektron. Kalau Ni asal elektron di mana? Ini yang ditemukan si Niels Bohr dengan bantuan redback tadi ya. Jadi begini maksudnya. Bawa tulis ulang rumusnya ya. Ingat jangan lupa nih, 1/, lambda R 1/n tujuan dikuadratkan kurang 1/n asal dikuadratkan. Kalau energi tadi gampang kan? Energi juga bisa gitu. Berarti minus 13,6. Kalau ada lompatan energi asal ke energi tujuan, rumusnya sama, tinggal gini aja ya. Nanti contoh soalnya Bapak kasih ya. Intinya elektron itu bisa melompat dari satu kulit ke kulit lainnya. Kalau ada dua istilah ya, ekstasi sama satu lagi Bapak lupa istilahnya apa. Tapi yang jelas gini, kalau dia dari kulit luar ke dalam, itu dia memancarkan energi. Kalau di ekstasi, dia dari kulit dalam keluar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia menerima energi. Nah, itu dulu lah ya. Ini dulu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi kalau kita udah paham ini, apa yang terjadi? Apakah dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Maka kita bisa menghitungnya dengan mudah di sini nanti ya. Ya. Kalau dia dari dalam keluar berarti tujuannya yang luar. Ya. Asalnya yang dalam. Apa aja tadi? KLM ya, ingat aja nih, KLM N. Ini 1, K-nya, L-nya 2, M-nya 3, N-nya 4. Misalnya, example ada soal gini. Elektron berpindah dari asal kulit M menuju kulit L. M menuju kulit L. Yang mana dia? Yang ini atau yang ini? Asalnya M menuju L. M-nya berapa nih? 3 ya kan? Menuju L. L-nya berapa?
2. Kira-kira dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Luar ke dalam, Pak. Luar ke dalam, sir. Dalam. Yang mana dia prosesnya? Yang ini kan? Menyerap atau memancarkan energi? Memancarkan, sir. Pancarkan. Memancarkan energi. Berarti ada nggak panjang gelombang yang dia pancarkan cahaya ketika dia melakukan proses ini? Ada lah, sir. Ada. Kalau dia memancarkan kan dia melepaskan energi, maka elektronnya dari luar ke dalam. Berkurang energinya. Nah, dia mengeluarkan cahaya proses itu. Nah, ini contohnya kayak mana kalau dalam kehidupan sehari-hari ya? Bapak susah juga nyontohkannya kalau belum pernah ke lab ya kan? Jadi kalau elektron itu berpindah, itu mengeluarkan cahaya. Kalau percikan ya kan? Contohnya kalau batu kita pukulkan gitu kan ada memercikan cahaya ya kan? Ada, sir. Nah, itu percikannya itu bisa ketahuan panjang gelombangnya. Luar biasa nggak itu? Dengan persamaan ini. Keren kali, sir. Karena kan kalau selama ini kan kita hanya lihat ada cahaya gitu aja kan. Kita nggak tahu Iya. panjang gelombang cahayanya. Tapi dengan persamaan ini jadi ketahuan. Coba kita lihat ya. Super lambda. Rydberg-nya udah menentukan dasarnya berapa tadi? Ini R. 1 per asal per 1/7 per 1 asal kuadrat. Gitu. Tujuan, sir. Iya. Tujuannya dulu baru asalnya ya. Iya, sir. Tadi dasarnya berapa? 1,097 kali 10 pangkat 7 Minus 7. Pangkat 7. per 1 per. Tujuannya berapa dari sini? 2, ya? sir. Kuadrat, sir. Dikuadratkan. Dikurang asalnya. 1/3 kuadrat. 3 kuadrat. Nah, gitu kira-kira ya. Berarti jadi 1 per lambda sama dengan 1,9097. Pelan-pelan aja ya. 10 pangkat 7. 1/4 dikurang 1/9. Cocok itu kan? Iya, sir. Masih nampaknya nih. Nampak ya? 0,097 kali 10 pangkat 7. Jadi berapa itu? Nah, gini cepatnya. 5/3. 6. Cocok? Cocok, sir. Bisa cepat kan? Nah, Bapak kasih tahu cepatnya ya. 1/4 kurang 9. 1/9. Untuk penyebutnya, kalikan aja. 9 kali 4. 36 kan? Untuk pembilangnya kurangkan aja dari kanan ke kiri. Nah. Bisa Ya, sir, yang ada di tes online ku itu, sir. Gimana, Bri? Yang ada di tes online ku itu, sir. Oh iya. Masih Andri aja yang tahu tuh ya. Nah, kita lanjut. Berarti untuk lambdanya gimana? Dibalik. Kan ini 1 per lambda, dibalik. Jangan lupa dibalik ya. 36 jadi ke atas, 5-nya jadi ke bawah. Dikali ini ke bawah juga kan? 1,097 kali 10 pangkat 7. Naik ke atas jadi 10 pangkat minus 7. Nah, berapa itu? Ini harus pakai kalkulator nih kayak gini-gini ya. Biar cepat ya. Saya bawa kalkulator dulu ya. 5 dikali 1,097. 5,485. Berarti 36 dibagi. Hasilnya 5,633 kali 10 pangkat minus 7. Satuannya tadi meter ya. Meter. Nah, bisa ketahuan. Itulah cahaya yang dipancarkan, panjang gelombangnya sekian. 5,6333 kali 10 pangkat minus 7. Biasanya soal-soalnya itu ditanya ke dalam satuan Armstrong. Satu Armstrong itu gini ya tulisannya. A ada nolnya kecil di atas. Itu nilainya 10 pangkat min 10 meter. Ini meter. Kalau 1 meter berarti dirubah ke Armstrong jadi 10 pangkat 10 Armstrong. Ya, kalau ini kita rubah ke Armstrong jadi berapa nih? 5,6. Mana lah ini nggak muat ya, di bawah aja ya. 5,6333 10 pangkat minus 7 meter. Dirubah ke Armstrong berarti dikali 5,6333 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 10 ya kan? 1 meter dirubah ke Armstrong. Jadi berapa itu? 5,633 kali 10 pangkat positif 3 Armstrong. Berarti sekitar 5.633,33
Armstrong. Armstrong. Ini tahu kenapa Armstrong? Ini siapa anak Olimpiade astronomi? Siapa ini? Ada nggak di sini di orangnya? Ada saya. Siapa? Aulia Ada. saya. Mana orangnya? Aulia. Halo Aulia. Ini kita mau sharing Aulia. Mana suaramu Aulia? Adanya orangnya anak astronomi Aulia. Mana orangnya nak? Siapa orangnya Bri? Mana orangnya Bri? Aulia Rahmatan saya ada di sini saya. Mana? Aul. Halo Aul. Oh, keluar lagi dia. Ya Allah. Belum pakai jilbab dia mungkin ya. Halo Aul. Assalamualaikum. Nah, orang-orang astronomi dia pakai satuan Armstrong ya. Dibaca Armstrong ya, Armstrong. Nah, ini orang astronomi paham ini sejarahnya. Kenapa harus pakai Armstrong? Biar lebih. Kenapa setiap panjang gelombang? Nah, ini dia pakai Armstrong. Nanti kalau si Aulia udah aktif kita tanya lagi ya. Oke, jelas ya? Bapak cari soal lagi ya. Ini ada soal tentang energi. Kalau tadi panjang gelombang ini energi, Bapak bacakan aja. Elektron, nah ini ada soal ya, Bapak tulis saja. Elektron, menurut Bohr, bergerak dalam lintasan stasioner. Dia berpindah dari kulit ketiga menuju kulit ke-1. Yang ditanya adalah berapa besar energi yang diserap oleh atom tersebut untuk melakukan proses ini. Berapa energinya? Ini menurut si Bohr ya. Bahwa elektron itu bisa berpindah dari kulit ketiga ke kulit dasarnya atau kulit 1. Berapa energi yang dia serap untuk melakukan proses ini? Maka rumusnya E sama dengan apa tadi? Minus 13,6 1 per kulit tujuan kuadrat dikurang 1 per kulit asal Awal. Minus, ini selalu minus ya, minus 13,6 kali 1 per tujuannya berapa? 1 Kuadrat dikurang asalnya 1/9. langsung aja ya, 1/9 ya. Yes. Berarti berapa tuh? Minus 13,6 dikali 1/1 8/9. Berarti 8/9. Nah, ini pakai kalkulator lagi Bapak ini. Berapa itu? Coba siapa yang megang kalkulator? Sama nggak? Nanti hasil Bapak beda sama kalian ya kan? Minus 12,08. Cocok? Sama? Cocok, Sir. Elektron? Sir. 4. Ya, ini kalkulator Bapak kayak gini hasilnya. Mana tahu kalkulator kalian lebih canggih. Ya kan? Sama juga saya minus 12,08. Ya, jadi ini aja yang sering digunakan di soal-soal yang ditanya ketika ujian nasional atau ujian UMPTN atau yang lain ya. SIMA UI dan segala macamnya biasanya kalau berhubungan dengan elektron berpindah, itu nanti ada deretnya nah. Bapak lupa namanya. Deretnya itu ada, lihat dari Liman ya, Liman, Balmer, nanti kalian cari bukunya ya. Pasen, betul nggak Bapak ini urutannya? Bracket,
baru Pofun. Ya, kalau Liman itu dia meneliti tujuannya n tujuannya satu. Asalnya n tujuannya NF ya. N asalnya itu bisa dari 2, 3 dan seterusnya. Kalau si Balmer dia menemukan percobaan asalnya 2, ya, nanti tujuannya 2, asalnya bisa dari 3, 4 dan seterusnya. Ya, kalau si Paschen dia menemukan percobaan tujuannya 3, bisa dia lakukan dengan tujuan kulit ketiga, dengan kulit asalnya berarti dimulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau si Bracket dia bisa melakukan percobaan yang kulit tujuannya 4. Nah, ini hebat nih. Kulit keempat dia bisa jadikan tujuan. Dengan asalnya mulai berarti dari berapa? 5 dan seterusnya. Kalau si Pofun dia 5 mulai dari asalnya 7 berarti ya. 6, 7 dan seterusnya. Ini 5 ya. 6 dan seterusnya. Ya. Biasanya nanti ada soal gini nah. Percobaan yang dilakukan si Bohr ini dia mengikuti deret mana? Liman. Berarti kalian harus sudah tahu tujuannya. Kalau Liman 1. Balmer, kalau Balmer berarti tujuannya berapa? 2. Paschen, delete Paschen gitu. Kadang soalnya hanya seperti itu. Dilakukan percobaan penembakan sinar tertentu kepada elektron dilakukan dengan menganalisis deret Paschen katanya. Berarti tujuannya berapa? 3. Kalau deret Bracket 4. Kalau Pofun 5. Ini bisa nggak dihafal? Liman, Balmer, Paschen, Bracket, Pofun. Cara ingatnya gini aja. Liman, Li. Balmer, Ba. Paschen, Pa. Ya kan? Bracket, Bra. Pofun, Fef. Jadi lihat banci pakai Bra, Pofun. Nah, gitu kira-kira. Ada nama banci namanya Pofun. Lihat banci pakai Bra, Pofun. Bisa ya diingat ya? Oke, itu nanti di soal-soal yang kalian temukan ada deret ini. Oke? Bisa? Insya Allah, Pak. Ada pertanyaan? Kalau misalnya konteksnya dibalik gitu, yang tujuannya itu nggak satu gitu. Maksudnya ngelepas. Itu berarti di luar dari deret ini. Ya. Di luar dari deret ini. Tapi yang secara umum untuk melakukan uji coba elektron itu intinya seperti apa? Energi-energi yang ada di dalam elektron dan segala macamnya, biasanya laboratorium itu dasarnya ini Liman, Balmer, Paschen, Bracket, Pofun. Ini orang-orang yang udah terkenal nih. Pola mereka ini selalu dipakai untuk akhirnya ketemu ini ada elektron baru nih dengan pola mereka ini dicoba kan. Misalnya ada nama elektron baru namanya Uut gitu kan. Nah, ini harus dicobakan ya dengan lompatan-lompatan elektronnya. Kira-kira gitu ya. Bisa ya? Bisa, Ada pertanyaan lagi? Si Aulia udah muncul belum? Aulia. Halo. Halo Aulia. Belum muncul ya? Oke lah, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Aman? Aman, Sir. Insya Allah, Sir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sir. Makasih, Sir.